Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Hasriani dari kelas 12 IPA 1. Pada video kali ini saya akan membahas radiasi elektromagnetik. Langsung saja kita bahas satu persatu. A. Konsep gelombang elektromagnetik. Hipotesis yang dikemukakan oleh Maxwell menyatakan suatu medan listrik yang berubah-ubah menginduksikan medan magnet yang juga berubah-ubah. Selanjutnya, medan magnetik yang berubah-ubah ini menginduksikan kembali medan listrik yang berubah-ubah. Hasilnya adalah kehadiran gelombang elektromagnetik seperti gambar berikut. Medan listrik dan medan magnetik selalu saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana C sama dengan 3,0 kali 10 pangkat 8 meter per sekon pangkat min 1. Maxwell mengajukan hipotesis bahwa cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik. Selanjutnya adalah macam-macam gelombang elektromagnetik. Ada sinar gamma, sinar X, ultraviolet, sinar tampak atau cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Pada urutan ini, semakin ke kanan dari sinar gamma ke gelombang radio, panjang gelombangnya semakin besar. Itu artinya, gelombang radio dan sinar gamma yang memiliki panjang gelombang semakin besar adalah gelombang radio, dan yang memiliki panjang gelombang semakin kecil adalah sinar gamma. Sedangkan pada urutan ke kiri, semakin ke kiri frekuensinya semakin besar. Artinya, frekuensi yang besar adalah sinar gamma. B. Karakteristik dan penerapan tiap gelombang elektromagnetik. Pada gelombang radio, frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Berikut gambar tabel gelombang radio. Perbandingan antara gelombang medium dengan gelombang very high frekuensi dan ultra high frekuensi. Gelombang TV dan radio tidak dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga luas daerah jangkauannya sempit. Pesawat TV dan radio VM menggunakan gelombang ini sebagai pembawa informasi. Informasi bunyi dibawa dalam bentuk perubahan frekuensi atau modulasi frekuensi. Seperti pada gambar A dan B, di mana gambar A tidak ada lapisan pemantul dan jangkauan sempit, dan gambar B gelombang medium dan memiliki jangkauan yang luas. Sehingga gelombang medium dipantulkan oleh lapisan atmosfer sehingga jangkauannya luas. Gelombang mikro atau microwaves adalah gelombang dengan frekuensi paling tinggi, yaitu di atas 3 GHz atau 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Energi gelombang mikro mampu mengguncang molekul-molekul air dalam makanan. Molekul yang bergetar akan memiliki energi kalor lebih besar sehingga molekul-molekul menjadi lebih panas. Energi kalor dipindahkan dari satu molekul air ke molekul air lain, dan makanan masak dari dalam. Gelombang mikro dimanfaatkan pada pesawat radar, radio detection and ranging. Kita dapat mengetahui jarak benda yang ditangkap oleh radar. Modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi. Penggabungan antara getaran listrik suara dengan getaran gelombang pembawa frekuensi radio sehingga menghasilkan gelombang radio termodulasi. Seperti gambar berikut. Menghasilkan modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi. Modulasi amplitudo adalah gelombang modulasi yang frekuensinya sama sedangkan amplitudonya berubah-ubah. Sedangkan modulasi frekuensi adalah gelombang modulasi amplitudonya sama sedangkan frekuensinya berubah-ubah. Kedua gelombang modulasi tersebut memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Keunggulan gelombang modulasi amplitudo adalah dapat mencapai tempat yang jauh, sedangkan keunggulan modulasi frekuensi adalah dapat menghasilkan suara yang lebih merdu. Sinar inframerah. Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 10 pangkat 11 sampai dengan 10 pangkat 14 Hz. Berikut gambarnya. Sinar yang tidak dilihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum merah disebut radiasi inframerah.
Inframerah mampu mendeteksi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi secara terinci. Foto inframerah untuk diagnosis kesehatan. Spektroskopi inframerah dapat digunakan untuk mempelajari struktur molekul. Penggunaan radiasi inframerah pada remote control untuk banyak peralatan listrik seperti TV, AC, VCD, dan lain-lain. Radiasi inframerah dapat juga digunakan dalam alarm pencuri. Panjang gelombang cahaya tampak bervariasi, mulai dari 4 kali 10 pangkat min 7 meter untuk cahaya violet sampai 7 kali 10 pangkat min 7 meter untuk cahaya merah. Salah satu penggunaan cahaya adalah penggunaan cahaya atau sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Sinar X memiliki daya tembus yang kuat. Daya tembusnya bergantung pada frekuensi. Makin tinggi frekuensi, maka makin kuat daya tembusnya. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz. Kegunaan sinar ultraviolet sebagai berikut. Dapat memudarkan barium platida, sianida, dan menghitamkan plat foto yang berlapis perak bromida. Merangsang badan manusia untuk menghasilkan vitamin D. Digunakan untuk menyuci amankan ruangan operasi rumah sakit berikut instrumen-instrumen untuk pembedahan.